Ya, halo apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan online ya, atau perkuliahan asinkronus. Jadi untuk kesempatan kali ini ya di pertemuan 9 setelah Anda melakukan UTS ya teman-teman ini mahasiswa melakukan UTS. Saatnya kita praktek ya. Jadi praktek eh, apa ini dari instalasi Debian 12 ya, kemudian konfigurasi jaringan dan seterusnya gitu ya. Nah, materi yang bisa Anda gunakan yaitu di materi 9 itu sudah saya lampirkan juga pada bahan-bahan kuliah. Nah, oke untuk kebutuhan instalasinya itu kalau komputer beneran nanti paling enggak itu harus menyiapkan ini komputer dengan prosesor dual core atau yang lebih tinggi, terus RAM 2 GB juga boleh, ini paling rendah ya, terus hard disk 15 GB. Terus juga menyiapkan bootable media, USB, DVD ya. Nah, kalau koneksi internet ini bisa opsional, kalau punya ya nggak apa-apa. Misalkan nanti tethering dengan HP-nya gitu ya. Nah, itu untuk hardware-nya. Untuk software-nya nanti bisa download ya di sini ya. Oke, bisa download pada link yang sudah saya berikan itu. Nah, di sini. Oke. Nah, ini nanti di-download saja. Nah, ini sudah ada Debian 12 AMD ya, yang ini ya. Nah, yang ini nanti coba di-download untuk software Debian-nya. Terus kemudian untuk software pengganti komputer ya, pengganti komputer nanti gunakan VirtualBox ya. Download gitu ya. Nah, udah bisa di sini download VirtualBox. Nah, oke, apakah nanti ini Windows hostnya? Nah, ini bisa di-download ya. Ini untuk eh, dua tool. Jadi tool pertama ya, tool pertama yaitu kalau tidak punya laptop apa itu komputer yang kosong untuk diinstal bisa menggunakan itu ya file ISO, menggunakan file ISO dari Debian 12 dan VirtualBox. Nah, nanti dibuatkan ini ya, dibuatkan apa itu? Dibuatkan ininya, bootable-nya ya, dibuat bootable ya. Taruh flash disk gitu ya. Tetapi komputernya nanti harus diinstal di ini ya, di apa itu diarahkan ke misalkan flash disk untuk menginstalnya. Nah, kali ini akan saya tunjukkan untuk eh, dengan VirtualBox ya. Oke, ini sudah saya install VirtualBox. Ini VirtualBox ya. Jadi yang perlu diperhatikan nanti, nah ini punya saya ya sudah ada ya. Anda buat baru ya, Anda buat baru. Ini kalau ini VirtualBox saya yang 7 ya, ini 7 juga, ini 7 ini. Ya, VirtualBox 7 ini gratis ya. Dibuat baru, kemudian ini dikasih nama apa gitu ya. Nah, namanya apa? Misalkan contoh ya, Debian 12 gitu ya. Terus ini nanti folder untuk ini apa itu? eh Folder untuk tujuan. Nah, tujuannya ditaruh di mana nanti gitu ya. Oke. Terus ini file ISO-nya yang telah di-download. Ya, tadi kan harus download dulu di sini ya.
Nah, ini alamatnya, ini bisa di-download file ISO-nya. Yang paling bawah ini Debian 12 AMD 64 ya. Nah, oke itu bisa eh, di sini nanti saya add lagi ya. Deb gitu ya. Debian 12 gitu ya. Oke, ini bisa dirubah. Terus ini file ISO-nya. Misalkan ini punya saya Debian 12. Nah, di sini lokasinya ya. File ISO-nya yang tadi di-download. Terus bisa Anda next ya. Nah, next. Nah, ini jangan sampai lupa ini ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Kalau mau namanya ya namanya sendiri gitu ya. Misalkan ini username yang defaultnya ya. Nanti password yang root juga ngikut ini sebenarnya. Password Stekom ya. Oke, ini jangan lupa ya. Sekali lagi ini jangan sampai lupa untuk username, password ya. Oke, kemudian di next ya. Nah, ini pemilihan ya. Tadi kan paling rendah kan dua dua ini ya, 2 Mbps ya untuk RAM-nya ya, base memorinya. Nah, untuk mempercepat bisa kalau RAM komputer Anda tinggi, misalkan 8 atau 16, ini ambil aja yang 4 gitu ya. Nah, 4 ini kan RAM-nya ya. Jadi 8 ini 8 gig 8 giga 8 giga RAM saya gitu ya. Ini saya tambahkan, saya ambil separohnya lah gitu ya. Nah, 4 giga 92 katakanlah itu. Nah, terus prosesornya ini kan prosesor saya kan 4 ini. Saya ambil 2 saja ya, biar nanti juga agak ini, agak apa, agak ringan gitu ya. Nah, ini jadi ini pada setting pada virtual mesin, RAM-nya saya jadikan 4, CPU-nya 2 gitu ya. Terus di next ya. Nah, terus ini minimal kalau tadi 15 bisa, tapi ini untuk apa jaga-jaga ini saya kasih 20 ya. 20 giga nih hard disknya ya. Oke, setelah itu di next ya. Next. Jadi ini settingannya ya. Setelah settingan ini namanya, ini folder tujuannya, ini file ISO-nya ya. Oke. Dan yang paling penting, ya oke finish dulu. Jadi di sini ya. Oke, yang paling penting juga ini networknya ya. Oke, kita setting ya di setting. Ini jaringannya ya, networknya nanti pilih yang bridge ya, karena sebagai host. Ya, ini bridge. Oke, ini bridge-nya, terus di oke gitu aja. Nah, oke. Jadi dipilih bridge supaya menjadi host. Nah, ini tampilannya ya, instalasinya ya. Ini instalasinya. Nah, ini instalasinya ini nanti secara cepat ya, karena ini kan pakai apa itu virtual ya. Jadi pilih yang penting-penting saja. Nah, oke. Kalau lengkap nanti lengkapnya nanti saya tunjukkan ya. Sambil nunggu yang ini, saya tunjukkan yang lengkapnya. Nah, biasanya setelah tampilan ini bentuk seperti ini ya. Nah, kalau yang tadi adalah bentuk yang secara cepat ya. Nah, ini kalau kalau komputer sendiri, komputernya benar-benar baru atau komputer kosong tidak pakai VirtualBox ya. Nah, ini Debian terus install gitu ya. Nah, setelah itu ini memilih eh, apa lokasi negaranya ya. Oke, lokasi negaranya. Ini katakanlah Indonesia gitu. Nah, oke.
Terus setelah itu ini pengaturan keyboard. Ini standarnya yang US ya, pengaturan keyboard. Oke, oke. Di pengaturan keyboardnya. Nah, oke, setelah pengaturan keyboard, Anda nanti diminta untuk memberikan hostname. Hostname ini adalah nama, ya nama nama komputernya ya. Di servernya nanti dikasih nama apa? Misalkan server Debian atau server satu, server 2, atau server Stekom, terserah Anda nanti ya. Dan ini saya ambil loka baca ya, ini saya ambil dari internet ya. Terus ini domain. Nah, domainnya juga bisa diberikan ya, atau tidak ini ya. Nah, ini domainnya kalau lokal ya .lokal gitu aja lah ya. Terus kemudian, nah kemudian user ya. Nah, user ini kalau pakai VirtualBox tadi, itu kan usernya dikasihkan pada saat mau di awal ya. Tapi kalau Anda misal beneran, nanti ini di apa itu dikasihkan di pertengahan ya, di pertengahan waktu instalasi. Saya lihat dulu yang sebelah sini, apakah ini masih jalan? Ya. Kemudian ini adalah kalau kalau full name itu nama lengkap ya. Misalkan ini tidak digunakan untuk login, tapi untuk menandai saja bahwa itu nama lengkap gitu. Nah, oke. Terus ini username ini satu kata saja. Misalkan Anda namanya Sugiarto gitu ya. Sugiarto Bambang Sugiarto ini full name-nya. Terus di sini Sugiarto gitu ya atau Bambang saja. Terus memilih waktu ya. Nah, ini waktunya. Ini kalau udah connect internet enak ya ini. Sudah tampil. Western Sumatera, Jakarta dan seterusnya. Terus ini partisi. Boleh nanti pakai manual atau pakai yang guide ya. Guidance sudah di biasanya kalau yang saya pilih yang guidance ini use energy sama yang ini. Use energies and setup LFM ya. Kalau manual hanya berapa itu? Hanya 4 ya bisa dipartisi 4. Kalau ini nanti disesuaikan dipartisi oleh ini sistemnya gitu ya. Nah, ini contoh ya setelah dipartisi ya. Ini kan tadi ada disknya. Ini untuk partisi swap home ini rootnya ya primary ya. Nah, oke. Oke, ini partition satu 2 dan seterusnya ya. Kalau udah di finish ya, terus baru nanti install ke sistem. Ya, install ke sistem ini ya. Oke. Nah, ini mirror ini maksudnya ini. Jadi nanti itu pakai apa ya mirror ini ya, mirror mirror untuk update dan untuk install software itu kan butuh kayak di-download itu ya. Nah, ini ada menggunakan mirror apa tidak. Ya, bila internet Anda stabil nanti menginstal paket melalui internet. Ya, oke, ini contoh pilih United States atau Amerika. Indonesia juga ada ya sebenarnya ya. Tapi kadang nggak aktif itu ya di Indonesia itu ya. Tapi bisa di setting nanti. Terus ini ada survei ya, boleh diisi boleh tidak. Ya kayak survei penggunaan lah gitu ya. Nah, terus nah ini nanti yang sopir bawaannya ya. Ada beberapa. Kalau ini ada Genome, Express,
Terus Genome Flashback ini adalah untuk graphical user interface-nya. Nah, ini ya, dan Debian Desktop Environment ini ya. Terus di sini ini SSH ya untuk mau diinstal sekalian apa tidak. Nah, paling yang saya biasanya adalah ini ya, standar sistem utility yang nanti kita pelajari satu-satu itu ada web server, ada SSH. Ya ini juga boleh dipilih nih. Ini yang versi tampilan kayak Windows gitu ya, yang ada Genome, Xfce, Cinnamon ya, Met. Ya, yang paling ringan ya nih, paling Genome ya, Genome atau Anda pilih X XFCE ini juga ringan ya, yang ringan-ringan ya. Oke. Nah, kalau untuk Genome LX kita ini jenis Graphical User Interface Windows ya, hampir mirip. Terus setelah itu selesai instalasi ya. Nah, ini minta restart ya. Oke. Nah, oke ini yang instalasi saya tadi. Nah, ini minta apa ini? Minta mirror ya. Nah, minta mirror sebenarnya yang ini. Oke. Nah, ini bisa. Oke, oke saja ya. Kontennya without ya, tanpa ya. Nah, ini sebenarnya baru install softwarenya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan saya rasa ini untuk instalasi yaitu membaca ya. Jangan dinek-nek tapi dibaca. Nah, oke. Oke, saya rasa itu untuk hasilnya kita tunggu ya. Nah, ini nanti kan setelah selesai itu minta restart. Nah, ini agak lama installnya, masih menunggu. Oke, untuk downloadnya ya, downloadnya itu sekali lagi ini bisa ini ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Tapi lumayan ini. Ukurannya 3,7 giga ya. Nah ini untuk Ubuntu-nya dan ini untuk VirtualBox-nya ya. Oke, jangan sampai lupa itu alamat itu. Atau Anda browsing ya bisa gitu ya. Nah, ini masih jalan instalasinya. Ini jalan 14% ya. Ini sebenarnya ini coba saya close-nya. Yang langsung jadinya ya. Ini kan running. Ya, saya tutup saja. Saya stop ya. Oke, ini saya stop. Dan ini yang sudah jadi ya. Ini yang sudah jadi. Tapi ini yang sudah graphical ya. Graphical user interface. Jadi kalau sudah terlanjur install yang tidak user interface ya tidak apa-apa. Nanti bisa diinstal ya. Oke, ini yang eh, hasil instalan yang sudah graphical user interface.
Nah, ini seperti ini. Server hasil servernya ketika di running pada eh, Oracle VirtualBox. Ya, agak agak nunggu ya. Karena kan ini kan komputer virtual ya, bukan komputer beneran. Jadi ya dan agak lambat gitu. Oke, ini sudah. Jadi ini setelah kita install hasilnya seperti ini dan masukkan username. Kalau username sih udah langsung ya. Username pada saat awal tadi ya. Dan passwordnya jangan lupa. Untuk root ini belum bisa nanti kita masuk itu aja terminal ya. Kita masuk. Nah, oke ini tampilan Genome ya. Nah, Genome. Jadi Linux ini kan tampilannya macam-macam ya. Ada yang Express tadi, ada yang Genome gitu ya. Nah, ini tampilan. Oke, ini tampilannya yang bentuk Genome ya. User interface-nya ya, maksud saya ya. User interface yang Genome gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai ini ya, aplikasinya ya. Kita juga lengkap ya. Dan biasanya untuk memudahkan, saya gunakan ini terminal ya. Ini lebih mudah saya rasa ya, dengan perintah ya. Soalnya tidak semua apa itu software bisa diinstal dan uninstall ya. Walaupun ada, misalkan pada ini pada eh, software ya itu tampil ya di sini. Setting ya, di setting lah ya. Di software ini ya. Nah, itu untuk install juga bisa di sini. Cuman program-program yang umum ya, seperti kalau untuk administrasi jaringan ya gunakan ini aja. Ya umum seperti inilah ya, game-game terus untuk apa itu arsip ya kayak Windows gitu ya. Cuman kalau nanti mau administrasi lebih mudah, saya rasa ini pakai terminal ini ya. Nah, pada saat pertama pertama kali ya ini tampil nih apa itu username dan ini nama servernya tadi. Ini kita baru bisa ketik perintah ya di sini ya. Nah, ini perintah-perintahnya ya. Atau berganti ke CD. Nah, nanti ini bisa di apa ini di remote ya. Jadi di remote nanti kita pelajari lagi yang apa ini untuk remote-nya atau SSH. Dan IP-nya pun ini kan belum ya, belum di setting. Tapi di komputer ini sudah saya setting sebenarnya. Saya tunjukkan saja ya. Nah, ini sudah ada IP-nya. Sudah saya kasih ya. Nah, ini hasil ya. Jadi ini hasil dari instalasi Linux Debian gitu ya. Oke. Terus ini ya seperti Windows biasa. Jadi ada juga browsernya ya. Browsernya juga ini pakai Mozilla. Ini pakai Mozilla. Ini login karena ini pakai Mikrotik. Jadi ini login.
Nah, oke, kemampuan yang lain. Nah, ini. Nah, oke. Nah, biasa di sini nah, untuk setting-setting, misalkan mau ke root, jadi tadi kan waktu instalasi user sama name, sama username sama password ya. Untuk root itu kan administrator. Kalau mau ke root, ketikkan SU ya. Nah, ini baru ngasih password. Password sama dengan yang user pertama kali. Maka setelah ini berhasil, maka ini jadinya root. Nah, ini depannya root ya. Bahwa ini berarti, oh ini root itu ya. Nah, dan ini root itu ya super user ya, bisa melakukan apapun ya. Tidak perlu izin gitu ya. Nah, dan apa itu perintah-perintah yang lain misalkan untuk eksplorasi bisa gunakan MC ya. Nah, ini MC, saya exit ya. Kalau saya lihat dokumen apa saja ini, ya, ini di sini ada dokumen di dalam home ya. Kalau di luar home apa nih? Jadi slash ya. Nah, saya ls. Nah, ini file-filenya ya atau direktorinya. Kalau saya kasih ls min l, nah ini terbentuknya apa ini? Secara detail gitu kan. Oke, kalau yang depannya D ini berarti directory, yang ini file. Dan itu juga bisa karena ini sudah berbasis graphical user interface, maka bisa juga diekspor seperti Windows biasa. Ya, ini seperti ini ya. Nah, ini ada apa di sini. Nah, ini ya, di dalam home ada ini ya. Oke, ini seperti komputer biasa. Nah, ini kalau di server saya, nah ini di sini di dalam home ini data office master ya. Ini kemarin sudah saya koneksikan dengan, nah ini di home-nya ada apa saja di sini, ya, di apa itu direktori-direktori. Kalau untuk file-file user biasanya kan di sini, di home. Nah, nah, ya, saya rasa itu untuk cara-cara instalasinya dan Anda bisa itu lihat semuanya, lihat tutorialnya ya di materi yang sudah saya sampaikan. Yang penting ini nanti komputernya kuat gitu ya. Nah, oke. Ya, ini ya, nanti dieksplorasi sendiri lah. Dieksplorasi ini ada letak-letaknya ya. Oke, ini biasanya untuk file konfigurasi di etc ini. Sebenarnya dengan perintah pico dan browser ini sama saja. Misalkan untuk jaringan biasanya di etc apt network ya, cari nih net sosslist ya. Nah, di sini sosslist. Nah, ini mau di open ya. Nah, ini saya buka dengan ini aja tag editor ya. Nah, ini sebenarnya untuk, oh sorry ini untuk reponya ya. etc network, sorry etc
network slash etc network kita cari dulu NN ya. Network MCL. Coba saya urutkan dulu. Network. Network sebentar di sini nih. etc apt kalau perintah ini malah lebih hafal ya. Oke, terminal. Nah, ini ya. Echo etc network interfaces ya. Ya, kita cari dulu di dokumennya tadi. Sebenarnya boleh pakai ini ya grafikalnya. Tapi kalau tidak ingin diinstal grafikalnya tidak masalah ya. Misalnya spek komputernya rendah ya. Ini yang etc ya. Kita cari yang NNNN. NN network. Nah, ini di sini ya, ini dia. Network interfaces. Nah, ini yang untuk setting file yang untuk setting IP ini, IP saya ini ya. Nah, saya rasa seperti itu ya. Jadi pada pertemuan praktek kali ini, saya rasa Anda bisa, ya tujuannya adalah Anda bisa mengimplementasikan atau menginstal dulu ya pada pertemuan ini. Oke, saya rasa itu ya. Jadi tujuan untuk pertemuan kali ini praktek, Anda bisa mempraktekkan menginstal Debian Linux ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.